Saya ini kelaminnya jelas, Mas. Saya orang yang kelaminnya jelas. Walaupun di situ beliau menyebut kelaminnya jelas, iya kita tahu kelaminnya jelas. Beliau seorang Arjuna. Beliau mempunyai KTA ganda, dalam pemahaman saya seperti itu, Mas. Jadi kalau jenis kelaminnya jelas, ini kami memandang ya memang jelas laki-laki, tapi kalau dipahami lagi, laki-laki yang seperti apa. Bagaimana Pak Slamet menanggapi pernyataan terakhir Pak Mugi kaitan dengan KTA, yang satu adalah KTA YM Asyur, yang kedua tentang status keanggotaan Pak Mugiono di Gerindra dan di PDIP? Terima kasih, Mas. Jadi menanggapi terkait dengan KTA Ali Maksun, bahwa Ali Maksun ketika mau bergabung dengan kita dari Papol tidak menanyakan terkait dengan beliau ber-KTA apa. Artinya kita memahami bahwa beliau ini sebagai Dewan Suro PKB ya pastinya ber-KTA PKB. Pemahaman kita seperti itu. Jadi ketika 6 parpol ini bertemu dalam satu ruangan, satu forum, muncul nama Ali, dan kita semuanya 6 parpol ini bersepakat, sehingga nama beliau yang kita rekomendasikan ke DPP masing-masing partai. Di situ terkait dengan KTA Pak Mugi, kita memahami bahwa pada saat pendaftaran Pak Mugi ya masih ber-KTA PDI Perjuangan, karena surat pemecatan secara resmi baru kita terima dari DPP PDI Perjuangan itu tanggal 20 Oktober 2020. Dan kalau seseorang ini mempunyai komitmen dan moralitas yang baik, yang pastinya beliau ini secara gentle ketika beliau mendaftar dengan kendaraan partai yang lain ya harusnya mengundurkan diri dulu. Nah ini kalau sebelum itu beliau juga sudah mempunyai KTA Gerindra, artinya apa di sini? Beliau mempunyai KTA ganda, dalam pemahaman saya seperti itu, Mas. Jadi kalau jenis kelaminnya jelas, ini kami memandang ya memang jelas laki-laki, tapi kalau dipahami lagi, laki-laki yang seperti apa? Apakah laki-laki yang gentleman sehingga ketika mau mendaftarkan diri ke KPU dengan partai lain, mestinya secara baik-baik beliau itu mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Lah ini tidak ada. Jadi kita DPC aja tidak diberitahu kalau beliau ini sudah mendapatkan KTA dari partai lain. Jadi kami memahaminya ya seperti itu. Kalau dia sudah mendapatkan KTA dari Gerindra, artinya beliau juga masih memegang kartu KTA PDI Perjuangan. Nah ini artinya apa? Masyarakat bisa menerjemahkan ini sendiri. Jadi kultur kita di Kabupaten Demak mestinya ya unggah-ungguh harus dibawa, sopan santun, apalagi beliau itu
mantan ketua DPC PDI Perjuangan yang pernah dibesarkan oleh PDI Perjuangan, dan pada Pilkada serentak 2020 ini beliau tidak ditugaskan oleh partai, tapi beliau tidak bisa menerima itu. Ya, ini apa yang dulu saya katakan terkait dengan kesabaran revolusioner ya di sini. Artinya kesabaran yang maha sabar sebagai kader untuk bisa menerima kita tidak ditugaskan dalam konsentrasi tertentu. Jadi saya ingin memastikan ketika Pak Mugi mendaftar di KPU, statusnya beliau sudah mengundurkan diri dari PDI Perjuangan atau belum, Pak? Jadi pendaftaran KPU ini kan di bulan September. Jadi pada saat itu beliau belum mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Artinya secara moralitas harusnya ketika beliau ini mendaftarkan dengan kendaraan partai lain, ya kita sebagai orang yang bertanggung jawab, kalau datang mesti salam, pulang ya pamitan, istilahnya seperti itu. Jadi ketika beliau mau keluar dari PDI Perjuangan, mungkin akan lebih bagus kalau beliau mengundurkan diri dulu. Ini sifat seorang yang gentleman. Jadi walaupun di situ beliau menyebut kelaminnya jelas, iya kita tahu kelaminnya jelas. Beliau seorang Arjuna. Tapi terkait dengan masalah moralitas, ini kita tidak tahu seperti apa. Karena mendapatkan KTA yang baru, partai yang baru, tanpa beliau mengundurkan diri dulu. Nah ini kan artinya bahwa beliau ini pada saat itu ya ber-KTA ganda, PDI Perjuangan dan Gerindra. Nah disinilah yang kita bisa lihat figur seorang pemimpin harus bagaimana. Jadi kalau seorang pemimpin yang mempunyai moralitas yang baik, pastinya dia akan melakukan langkah-langkah pengunduran diri dulu dari PDI Perjuangan dengan surat ataupun datang langsung, baru beliau mungkin untuk bisa mendapatkan KTA dari partai lain. Ini yang kita pertanyakan di situ. Saya wawancara terakhir dengan Pak Mugi itu kalau nggak salah 6 Oktober Pak Mugi menyebut sudah dipecat. Pemecatannya sebetulnya tanggal berapa, atau ini pemecatan atau pengunduran diri? Kalau Pak Mugi sudah dari PDI sudah ini, kan saya sudah dipecat, Mas. Sabar. Loh iya. Saya belum tahu. Nah, kan saya sudah ber-KTA Gerindra. Jadi saya ini kelaminnya jelas, Mas. Saya orang yang kelaminnya jelas. Yang PDI sudah sekarang dibahas. Iya. Ya kalau Pak Mason sekarang apa jelas itu? PKB apa Nasdem, tanya beliau. Jadi terkait beliau bilang bahwa beliau sudah dipecat, buktinya apa? Kita kalau ngomong kan mestinya harus ada data dan fakta loh, Mas. Nah, kalau beliau pada 6 Oktober kok bilang sudah dipecat, artinya beliau mendapatkan surat dari mana? Kita ini DPC baru mendapatkan surat dari DPP itu tanggal 20 Oktober 2020. Jadi di situ bisa kita pahami bahwa beliau dipecat ini berdasarkan apa?
apakah berdasarkan asumsi atau bagaimana? Kalau beliau mengundurkan diri, mestinya beliau mengajukan secara tertulis atau lisan. Itu yang mestinya kalau yang akan dilakukan. Jadi mungkin bisa ke DPP ataupun DPD atau minimal ke DPC, membuat surat untuk disampaikan kepada DPP partai, sehingga secara moralitas yang dulu beliau ini pernah sebagai struktur dari PDI Perjuangan, ya harus tahu terkait dengan hal-hal seperti itu. Jadi yang namanya kita ini sudah dibesarkan oleh PDI Perjuangan sekian lama, hanya karena satu hal kecil ini rasa terima kasih kita tidak ada. Kita ini besar bersama di PDI Perjuangan dulu. Beliau sebagai ketua DPC, saya sebagai sekretaris DPC. Jadi Pak Ali Mahsun itu sekarang berKTA Nasdem, Mas. Saya buka aja ya ini Bapak. Nah, maka pertanyaan saya, yang perlu diketahui oleh kawan-kawan dari PKB juga, Bapak Mahsun ini sudah berKTA Nasdem. Dan sampai hari ini, saya konfirmasi ke teman-teman Nasdem, belum pernah membuat surat pengunduran dari Nasdem. Artinya, apakah Pak Mahsun itu sekarang sebagai Ketua Dewan Suro PKB berKTA PKB, tapi juga berKTA Nasdem, apakah belum sekarang punya KTA ganda? Inilah Pak Mahsun yang tahu. Jangan sampai Pak Mahsun itu antara casing dan isi berbeda. Harus dijelaskan sama halayak umum. Ini sekarang berKTA apa ini? Kalau casing dan isi nggak sama, iblis bilangnya. Loh, Pak Mahsun itu berKTA Nasdem loh. Tanya sama teman-teman Nasdem, sudah dicabut itu KTA-nya apa belum? Itu dilaksanakan di DPP di rumahnya Gus Tarmodiat loh, jangan main-main. Saya dokumennya, fotonya ada loh. Dan sekarang beliau masih berKTA Nasdem. Dan belum pernah menyabut KTA itu dari Nasdem. Jadi Pak Mahsun harus jujur, beliau itu sekarang kader PKB, berKTA PKB atau Nasdem. Karena beliau juga berKTA Nasdem, permohonannya beliau. Terkait dengan KTA ganda, sebelumnya Pak Mugi mengkritik Yai Mahsun antara casing dan isi nggak sama. Beliau juga mempertanyakan Yai Mahsun yang belum pernah mencabut dari KTA Nasdem. Sebenarnya sikap yang sama atau berbeda atau dilakukan Pak Mugi dengan kaitan dengan ini? Jadi begini Mas, dengan alasan apa beliau mempermasalahkan alasan double KTA? Beliau juga tidak sebagai struktur yang ada di Partai Nasdem. Sepengetahuan saya seperti itu. Artinya apa? Bahwa mestinya terkait dengan KTA ini beliau tidak perlu mempersoalkan KTA Kiai Ali Mahsun. Wong kita yang 6 partai aja tidak mempersoalkan kok. Beliau masih di PKB pun kita hormati, karena itu adalah hak beliau untuk mau berada di mana. Dibuka atau dijelaskan urgensinya bagaimana biar semua? Ya, yang tahu Pak Mahsun dengan partai-partai itu. Harusnya PKB sekarang klarifikasi Pak Mahsun, lupa apa benar yang dikatakan Pak Mugi sampai punya KTA Nasdem. Atau PKB boleh klarifikasi ke Nasdem.
Oke. Kan begitu, ini bukan urusan saya Mas. Iya. Tapi ini harus kami jelaskan, biar tidak ada yang ketipu. Nah, ini saya juga akan mempersoalkan terkait dengan KTA Pak Mugiono. Apakah dengan mempunyai KTA PDI Perjuangan dan KTA dari Gerindra ini apa tidak double? Ya, monggo masyarakat bisa mengartikan itu terkait dengan KTA double yang pada kenyataannya bahwa beliau pada saat 6 Oktober ya wawancara itu beliau belum menerima ataupun kita belum mendapatkan surat pemecatan dari DPP partai. Dan saya bisa mempersoalkan karena saya ada di struktural PDI Perjuangan. Ya, kita mempertanyakan itu. Artinya tudingan ke Yai Masyun itu sebenarnya juga sama dengan kondisi Pak Mugi dengan KTA ganda itu. Ya sebenarnya berbeda, wong kita sebagai struktur partai saya tidak memasalahkan terkait beliau. Ya artinya tudingan Pak Mugi dengan Yai Masyun itu sebenarnya itu juga mengarah ke dirinya sendiri dengan berKTA ganda begitu. Ya mungkin tergantung masyarakat bahwa kita ini di Kabupaten Demak yang dengan ikonnya Kota Wali, ya mestinya kita bisa menghargai orang-orang sepuh, kiai, ulama yang ada di Kabupaten Demak ini. Kami sebagai masyarakat, kami sangat menghargai kultur-kultur ini dan kami sangat menghargai seorang ulama ataupun seorang kiai. Kalau ada calon pemimpin yang berkata seperti itu, monggo kita serahkan masyarakat yang bisa menilai apakah ini layak untuk sebagai pemimpin di Kabupaten Demak yang berkultur agama, yang mempunyai sebutan Kota Wali, sehingga terkait dengan moralitas ini dan unggah-ungguh ini harus kita jaga sepenuhnya. Pertanyaan terakhir dari saya, setelah tanggal 20 Oktober ada pemecatan, kapan akan menyerahkan surat pemecatan itu ke Pak Mugi atau bagaimana langkah selanjutnya DPC? Jadi dari DPP ini tidak ada tembusan untuk ke personal. Artinya pemecatan itu hanya diberitahukan kepada kita sebagai struktural, dan ini pun nanti akan kita beritahukan kepada yang terutama untuk struktural dari anak ranting, PAC dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak dan kepada masyarakat umum, karena di situ ada diktum yang mengatakan bahwa beliau sudah dipecat karena melanggar kode etik dan disiplin partai, dan beliau sudah tidak boleh menggunakan ataupun mengatasnamakan PDI Perjuangan. Itu sudah jelas, Mas. Terima kasih waktunya Pak Slamet. Terima kasih Mas Wahyu, dan harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Demak, jaga iklim kondusivitas Demak dalam menjelang pilkada. Semoga Kabupaten Demak bisa mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mempunyai moralitas, kejujuran, dan pemimpin yang mempunyai visi ke depan untuk Kabupaten Demak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.